Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok K-Kimia Prode UAS akan menjelaskan tentang pengaruh air hujan asam pada lingkungan dan produktivitas pertanian. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Syekoni dan rekan saya. Saya Skila Pasikurana. Nama saya Fairuz Asyarahana. Saya Dwi Yunfiah Yuni. Saya Zulfaida Sabrina. Berikut adalah penjelasannya. Selamat menyaksikan. Apa sih hujan asam itu? Hujan asam merupakan hujan yang memiliki tingkat keasaman lebih tinggi dari biasanya. Fenomena ini dapat terjadi ketika sulfur dioksida SO2 dan nitrogen oksida NO di atmosfer bereaksi dengan air, oksigen, dan bahan kimia lainnya membentuk asam sulfur dan asam sitrat. Zat ini kemudian jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan, salju, kabut ataupun partikel kering yang memiliki keasaman tinggi yaitu pH di bawah 5,6. Kemudian, bagaimana sih dampak dari hujan asam ini? Nah, yang pertama ada kerusakan infrastruktur dan bangunan. Hujan asam dapat mengikis permukaan-permukaan bangunan, monumen, dan patung, terutama yang terbuat dari kapur dan marmer. Yang kedua, kerusakan ekosistem air. Hujan asam dapat menurunkan pH air sungai, waduk, atau danau. Hal ini mempengaruhi kehidupan organisme air seperti ikan, plankton, dan lain-lain, karena berpotensi menghilangkan tempat tinggal yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, yang ketiga, ada kerusakan ekosistem darat. Hujan asam sendiri dapat mengancam kehidupan dan ekosistem yang ada di darat. Hujan asam berpotensi merusak tumbuhan, mulai dari bagian daun, kulit, batang, hingga akar pohon. Selain itu, hujan asam dapat mempengaruhi pertumbuhan pohon dan menghilangkan kesuburan tanah. Lebih khusus lagi pada ekosistem pertanian. Hujan asam dapat menurunkan produktivitas pertanian karena dengan hilangnya kesuburan tanah dapat menyebabkan tanaman sulit untuk tumbuh. Belum lagi tanaman yang terkena hujan asam pada umumnya akan lebih sulit untuk menyerap nutrisi ketimbang tanaman normal. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang teknik-teknik pengolahan limbah asam basa. Nah, dalam pengolahan limbah, teknik-teknik berbasis reaksi asam basa banyak digunakan untuk menetralkan polutan sebelum dilepaskan ke lingkungan. Di antaranya netralisasi dengan sistem injeksi karbon dioksida, biofilter asam basa, dan yang terakhir sistem hybrid dengan elektrodialisis dan reaksi asam basa. Nah, yang pertama ada netralisasi dengan sistem injeksi karbon dioksida. Dalam proses ini melibatkan injeksi gas karbon dioksida ke dalam limbah asam. Karbon dioksida bereaksi dengan air menghasilkan asam karbonat yang dapat meningkatkan pH limbah menjadi netral. Tentunya teknik ini sangat ramah lingkungan karena karbon dioksida dapat diserap sehingga dapat mengurangi jejak karbon proses industri. Yang kedua, biofilter asam basa. Teknik ini mengombinasikan proses biologis dan reaksi asam basa dengan menggunakan biofilter yang diisi dengan mikroorganisme tahan asam atau basa. Mikroorganisme ini membantu menetralkan limbah dengan pH ekstrim dan juga menguraikan zat organik berbahaya. Dan yang terakhir adalah sistem hibrid dengan elektrodialisis dan reaksi asam basa. Metode ini menggabungkan elektrodialisis dengan reaksi asam basa untuk mengurangi kandungan ion asam atau basa dalam air limbah. Elektrodialisis memisahkan ion-ion bermuatan, sementara reaksi asam basa menetralkan pH hingga mencapai level aman untuk dibuang. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum